Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, Tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حفظ عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di Ramadan kali ini di tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Semoga kita bisa memaksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengisi Ramadan kali ini dengan hal-hal yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya, baik dari segi tilawahnya, kajiannya, ataupun dari hal-hal yang lainnya. Hadirin, salawat serta salam tidak lupa kepada kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin sahabat Yayasan As-Sakinah Sejahtera rahimakumullah. Penting sekali bagi kita melaksanakan Ramadan kali ini dengan berkaitan keseharian kita selalu menginginkan yang halal, baik dari segi makanannya ataupun dari segi pakaiannya ataupun dari segi usahanya dan hal-hal yang lainnya. Tentu saja teman-teman pernah mendengar apa itu halal. Apakah teman-teman sering mendengar kata halal? Nah, halal berarti terbebas dari segala bentuk zat yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau di dalam agama Islam, sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 3. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah daging babi, dan hewan yang disembelih selain atas nama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengungkapkan bahwa ada makanan yang haram lainnya, yaitu binatang yang bertaring dan juga memiliki cakar tajam. Hadirin jamaah Yayasan As-Sakinah Sejahtera rahimahullah, para ulama juga menganggap makanan dari binatang yang hidup di alam atau binatang yang menjijikkan sebagai makruh hukumnya. Nah, makanan diperbolehkan dalam Islam untuk dikonsumsi sifatnya harus thayyib. Thayyib dari segi zatnya ataupun dari segi cara kita mendapatkannya. Barang yang thayyib sudah pasti baik. Tapi barang yang halal sudah pasti thayyib dan juga baik bagi kesehatan kita. Tapi barang yang thayyib tapi ketika kita cara mendapatkannya tidak baik, maka hukumnya menjadi haram untuk kita dapatkan begitu, untuk kita makan begitu, atau untuk kita konsumsi. Mengkonsumsi makanan yang terjamin halal perintah dari syariat Islam. Dalam Islam, setidaknya kita bisa mendapatkan 5 faedah ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, apalagi di bulan Ramadan kali ini. Dari segi kita saat sahur, saat kita berbuka, ataupun saat kita berdagang, yang kita jajakan itu dengan cara yang halal, barang yang halal, insya Allah nanti Ramadan kita akan menjadi berkah. Nah, tujuan kita ke situ. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di bumi ini yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sahabat Yayasan As-Sakinah Sejahtera rahimakumullah,
faedah yang pertama ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, apalagi di bulan Ramadan kali ini, yang pertama menjadikan lebih bersemangat dalam beribadah. Makanan sangat mempengaruhi naik turunnya semangat seorang dalam menjalankan ibadah. Jika ia terbiasa mengkonsumsi makanan yang haram, bisa jadi maka jiwa dan raganya secara otomatis malas untuk beribadah. Bahkan akan berani meninggalkan kewajiban. Sebaiknya jika terbiasa untuk mengkonsumsi makanan yang halal, maka akan merasa ringan, penuh semangat melaksanakan ibadah dan menjalankan kewajiban syariat Islam tentunya. Sesuai yang diungkapkan oleh seorang sufi terkemuka Salat Suwari, ma akalal haram asat jawarihu sya'am aba alima aw lam ya'lam wa man kana ista'matuhu halalan ata'athu jawarihu wa fufiqat lil khairat. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan haram, maka anggota tubuhnya akan tergerak melaksanakan kemaksiatan. Baik ia terkena ataupun tidak, baik ia mengetahui ataupun tidak, dan barang siapa yang makanannya halal, maka anggota tubuhnya akan tergerak untuk melaksanakan kebaikan dan ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung dari keterangan tersebut, ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram, makanan itu kan mengalir ke tubuh kita, di darah kita. Nah, jadi di darah kita ini kalau kita mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh syariat Islam, tadi juga kan ada yang haram itu tidak baik. Berarti di darah kita ini mengalir hal-hal yang tidak baik. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu marilah kita mulai sekarang terbiasa mengkonsumsi makanan yang halal di bulan Ramadan ini. Kita kuatkan diri kita supaya kita mengkonsumsi makanan yang halal. Hadirin jamaah Madrasah As-Sakinah rahimakumullah. Yang kedua yaitu menjadi pendorong terkabulnya doa. Tentu saja siapa yang tidak mau doanya dimakbulkan? Siapa yang doanya tidak mau dikabulkan dengan cepat? Nah, salah satunya ketika kita ingin dimakbulkan doa kita yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal. Dalam sebuah hadis dijelaskan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, makbulkanlah doaku," kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah menjawab dengan hadis, "Ya Sa'du atib mat'amaka takum mustajabad da'wah walladzi nafsu Muhammad biyadihi innal 'abda liyaqdhifu lukmatal haram fi jawfihi ma yutqabalu minhu 'amala 40 yawma." Ya Sa'du, wahai Sa'ad, atib mat'amak, perbaikilah makananmu. Takum mustajab doa, niscaya doa kamu akan mustajab. Dan ketika seseorang hamba menyuapkan makanan yang haram ke dalam tubuhnya, maka bisa jadi nanti tidak diterima amalan ibadahnya selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadirin jamaah Yayasan As-Sakinah Sejahtera rahimakumullah. Yang ketiga, ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, bisa menjadi sebab diberi keturunannya yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak mau mempunyai keturunan yang saleh? Siapa yang tidak mau mempunyai keturunan yang salehah? Salah satunya ikhtiarnya dengan memberi rizki kepada keluarga kita dengan rizki yang halal. Apalagi di bulan Ramadan ini, wah sangat luar biasa dilipat gandakan. Apalagi saat kita berikhtiar dengan barang hal-hal yang halal, insya Allah keturunan kita disalihahkan. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunnayah menjelaskan, artinya tatkala tampak tanda-tanda kehamilan seorang wanita, hendaknya suami menjaga makanan dari yang haram dan yang syubhat agar anaknya
dapat terbentuk atas pondasi di mana setan tidak dapat menjangkaunya. Alangkah baiknya jika kita terbiasa menghindar dari makanan-makanan yang haram atau syubhat, dimulai dari prosesi pernikahan dan terus berlangsung sampai kelahiran anak, agar suami dan istri serta anak itu nanti terhindar dari godaan syaitan ataupun selamat dari neraka di akhirat kelak. Dengan melakukan hal tersebut, anak akan lahir sebagai anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu karena barokah menjaga makanan dari yang haram ataupun syubhat. Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Al-Guniyah. Hadirin jamaah Yayasan As-Sakinah Sejahtera rahimakumullah, baik maupun anak-anak ataupun bapak-bapak ataupun ibu-ibu, adik-adik semuanya. Yang keempat, ketika kita senantiasa menginginkan yang halal, akan menjernihkan hati kita. Mengkonsumsi makanan halal juga berfaedah menjernihkan hati kita. Kejernihan hati dapat melebur segala penyakit hati serta dapat memunculkan berbagai jawaban atas segala kegundahan. Kenapa bisa menjernihkan hati? Kenapa bisa terhindar dari segala kegundahan, kegelisahan? Karena ketika kita menghasilkan barang ataupun makanan ataupun rezeki kita dari jalan halal, kita tidak ada beban di dalam pikiran kita ataupun takut ketahuan karena hasil yang tidak baik. Jadi terhindar dari kegelisahan, tenang hati kita. Tapi jika hasilnya dari hal-hal yang tidak baik, mohon maaf, misalnya dari hasil mencuri ataupun korupsi dan lain-lain, itu tidak akan tenang. Muncullah kegelisahan, muncullah kegundahan, ketakutan, bahkan nanti menimbulkan penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Man akalal halala arba'ina yawma nawwarallahu qalbahu wa ajra yanabi'al hikmah min qalbihi ala lisanih. Barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari berturut-turut, maka Allah akan menerangkan hatinya dan mengalirkan sumber-sumber ilmu hikmah dari hati pada lisannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Hadirin jamaah As-Sakinah Sejahtera rahimakumullah. Menurut Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bagi orang yang sudah cukup tasawufnya, menjernihkan hati membutuhkan 3 kebiasaan penting. Ini penting ini teman-teman. Salah satunya yang sering terjadi di bulan Ramadan, yaitu menyedikitkan makanan serta menjaga kehalalannya. Apalagi saat berbuka puasa, misalnya adik-adik ataupun bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ketika berbuka puasa bukan berarti kita harus memakan semua yang ada di meja. Tapi kita harus terbiasa menanamkan sunnah-sunnah Rasul. Jadi yang mana dulu nih yang harus kita konsumsi supaya kita ada tidak ngantuk, kemudian ada tenaga untuk melaksanakan ibadah. Kan ada ibadah malam, salat maghrib, kemudian salat isya, tarawih, tahajud. Nah, jadi salat malamnya begitu. Jadi kalau kita mengkonsumsi terlalu kenyang, biasanya timbul rasa kantuk ataupun rasa malas. Jadi nah ini salah satunya, kita menyedikitkan makan serta menjaga kehalalannya. Yang kedua, tidak berinteraksi dengan orang yang berambisi mengejar nafsu dunia. Dan yang ketiga, selalu ingat kematian agar kita tidak berandai-andai. Andai kita hidup lama, andai kita hidup sampai kapan. Tapi kita juga harus tetap berikhtiar begitu. Hadirin jamaah Yayasan As-Sakinah Sejahtera rahimakumullah. Yang kelima, sebagai obat dari beragam penyakit. Ada pepatah mengatakan lebih baik menjaga daripada mengobati. Ya. Seperti itu. Jadi sebelum datang penyakit kita sudah berikhtiar dulu dengan makanan yang halal. Kalau makanan halal insya Allah thayyib, memberikan kesehatan bagi kita. Begitu.
Selain faedah yang bersifat batiniah, mengkonsumsi makanan yang halal juga membawa faedah yang bersifat lahiriah dan dapat dirasakan oleh tubuh secara langsung. Bisa jadi obat dari segala penyakit. Kalau ada pernah pepatah, berobat kemana-mana tapi tidak sembuh. Sembuhnya hanya dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Seperti yang diungkapkan oleh Yunus bin Ubaid berkata, kalau saja kami memiliki uang 1 dirham dari yang halal, tentu akan kami belikan gandum yang akan kami tumbuk dan kami sajikan untuk kami santap. Setiap orang sakit yang dokter tidak mampu mengobatinya, maka kami obati dengan gandum yang dapatkan dari uang halal. Kalau untuk sekarang bukan hanya gandum saja, ya, tapi bisa dengan makanan-makanan yang lain, asal kita zatnya halal dan asal muasalnya cara mendapatkannya juga halal. Begitu. Demikian 5 faedah yang ketika kita menginginkan selalu yang halal atau kita mengkonsumsi yang halal, apalagi di bulan Ramadan. Jamaah Yayasan As-Sakinah Sejahtera rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Ramadan kali ini membuat kita menjadi lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya, dan kita terhindar dari rezeki-rezeki yang haram. Dan semoga rezeki yang kita peroleh ataupun makanan yang kita peroleh di bulan Ramadan kali ini, rezeki yang halal, makanan yang halal, yang menyehatkan kita, membuat keturunan kita saleh-salihah, membuat jiwa raga kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kfi bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika an siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa ata'ika rizqan tayyiban mubarakah. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bihalalika an haramika wakfini bifadlika amman siwak. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.